Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum masuk ke materi, ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian punya tetangga yang berbeda agama dengan kalian? Atau apakah kalian punya tetangga atau pernah bermain dengan teman yang berbeda suku dengan kalian? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari toleransi atau bagaimana sikap kita dalam menghadapi perbedaan di antara kita. Nah, di situ ada bacaan yang berjudul perbedaan yang menguatkan. Ibu bacakan ya. Jadi, di Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, kemudian ada Utami dari Banyuwangi, Tony seorang etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, kemudian ada Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Kemudian di Kampung Cempaka rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Nah, meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen raya. Nah, sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Nah, mereka hidup damai, berdampingan dan tulus saling menjaga. Nah, itu tadi bacaan terkait dengan perbedaan yang menguatkan. Nah, dari bacaan itu, Ibu mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Ada berapa suku yang kamu temukan dalam bacaan itu? Kedua, keberagaman apa yang kamu temukan dalam bacaan? Kemudian yang ketiga, sikap apa yang ditunjukkan oleh kelima sahabat tadi dalam bacaan itu? Nah, kalian jawab di kolom komentar ya. Kemudian untuk kegiatan yang selanjutnya, Ibu punya video tentang toleransi di tengah perbedaan. Nah, video itu akan Ibu tayangkan ya, dan kalian amati. Ini videonya. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa.
Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri, lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Nah, kalian sudah mengamati video tadi kan? Nah, Ibu akan memberikan LKS pada kalian. Nah, dari video yang sudah kalian amati tadi, kalian jodohkan gambar dengan keberagaman yang sudah kalian temukan di video tadi ya. Silahkan kalian jawab di LKS. Oke, kalian pasti sudah selesai mengerjakan LKS. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompoknya beranggotakan 4 siswa. Oke, silahkan membentuk kelompok. Nah, setelah sudah terbentuk kelompok, silahkan kalian berdiskusi dengan teman kalian satu kelompok untuk mengerjakan LKS yang sudah Ibu berikan tadi ya. Silahkan dikerjakan. Setelah kalian sudah
sudah mengerjakan LKS, sudah berdiskusi dengan kelompok kalian. Nah, Ibu mau merefleksi apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Coba jawab pertanyaan ini ya. Pengetahuan apakah yang telah kamu pelajari pada hari ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, materi manakah yang kamu anggap sulit dimengerti dan mengapa? Kemudian pertanyaan yang ketiga, sikap apa yang harus kamu kembangkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Dan yang keempat, tulislah kesimpulan yang dapat kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Oke. Nah, kemudian pada hari ini kita sudah mempelajari apa saja tadi tentang toleransi dalam keberagaman. Jadi di Indonesia itu terdapat banyak sekali keberagaman. Ada keberagaman agama, keberagaman suku, ya kan, ada keberagaman adat istiadat, ras dan juga budaya. Nah, untuk itu kita harus saling menghargai dan menghormati antar sesama. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, agar hidup kita menjadi rukun, agar tercipta persatuan dan kesatuan antar sesama. Nah, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu mau menutup pembelajaran pada hari ini. Nah, pembelajaran hari ini akan Ibu guru masukkan dalam daftar penilaian milik Ibu ya, dan akan Ibu sampaikan pada pertemuan minggu depan. Nah, sedangkan apa yang telah kalian tuliskan dalam refleksi tadi akan Ibu jadikan masukan guna untuk memperbaiki proses pembelajaran kita supaya lebih menyenangkan dan mengasyikkan. Terima kasih ya anak-anak. Ibu akhiri, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.